Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai pembuatan amplop surat. Namun, amplop yang kita buat pada video sebelumnya itu masih ada problem. Ya, jadi masalahnya itu gimana sih caranya kalau misalkan amplop yang sudah kita buat itu ditujukan kepada beberapa penerima yang berbeda. Kalau misalkan jumlah penerimanya itu cuman ada 1 sampai 2, kita bisa ngetiknya manual ya. Jadi di sini di nama penerima dan tempatnya kita bisa ngetiknya manual. Jadi nama ke-1 lalu dicetak, setelah itu nama kedua lalu dicetak. Namun gimana caranya kalau misalkan jumlah penerimanya itu ada 100 atau lebih 100, maka kita gak mungkin ngetik namanya satu-satu ya. Jadi nama ke-1 dicetak nama kedua sampai 100 dan itu sangat tidak efektif. Untungnya di Microsoft Word itu sudah disediakan fasilitas untuk menangani masalah tersebut. Jadi kita cukup buat satu dokumen aja tapi bisa ditujukan kepada beberapa penerima yang berbeda. Mau 100, 1000 itu nggak masalah. Oke, untuk sekarang kita langsung aja pelajari fitur tersebut ya. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan datanya terlebih dahulu. Jadi ada dua cara sih yang bisa kalian gunakan. Yang pertama menggunakan Microsoft Access, yang kedua menggunakan Microsoft Excel. Cuman karena kita lebih familiar dengan Microsoft Excel, kita akan pakai Excel aja ya. Jadi saya anggap teman-teman sudah sedikit paham lah mengenai penggunaan Microsoft Excel. Oke, sekarang dibuka aja aplikasinya ya. Baik, jadi di sini saya sudah membuka Microsoft Excel-nya. Kita akan buat 2 kolom aja, yaitu nama dan alamat. Oke, untuk nama dan alamatnya di sini saya akan isi random aja. Kalian juga boleh ya, namanya bebas aja, karena ini untuk latihan. Baik, jadi di sini saya sudah mengisi 10 data aja ya, 10 data penerima. Kalau kalian mau 20 atau 50 silahkan bebas aja ya. Di sini saya ngasih contoh hanya untuk 10 data aja. Jadi di sini ada 2 kolom yaitu nama dan juga alamat. Kalau misalkan datanya udah siap, tinggal kalian simpan aja ya. Jadi si filenya itu disimpan bebas untuk lokasinya mau dimanapun. Lalu kasih namanya juga bebas. Di sini saya kasih nama data penerima. Baik, jadi sekarang kita akan memanfaatkan fitur Mail Merge untuk membuat penerima dalam jumlah banyak. Silakan masuk dulu ke tab My Links, lalu pilih menu yang Select Recipients yang ini. Setelah itu pilih yang Use an Existing List ya. Pilih yang kedua. Lalu arahkan ke file Excel yang tadi kita buat ya. Nah, di sini saya kasih nama dokumennya data penerima. Kalau udah diklik aja lalu pilih Open. Nah, kalau muncul pop-up kayak gini, silahkan di OK aja ya. Jadi pastikan yang ininya juga udah tercentang. Kalau udah, klik OK. Nah, nanti akan muncul tampilannya kayak gini. Nah, setelah itu kita arahkan dulu ke sini, ke nama penerima. Jadi si nama penerima ininya dihapus. Setelah itu masuk ke menu Insert Merge Field ya ke sini. Lalu pilih yang nama. Jadi klik aja yang namanya. Nah, nanti akan muncul tampilan kayak gini. Setelah itu yang tempatnya juga sama ya, untuk alamatnya dihapus aja. Lalu klik insert lagi, lalu masukkan alamat. Nah, jadi nanti tampilannya kalau kita sudah menggunakan Mail Merge itu tampilannya kayak gini. Kalau misalkan udah, kita bisa mengecek
preview-nya terlebih dahulu ya. Jadi klik aja di sini preview results. Nah, kayak gini. Ini sudah dibuatkan ya. Jadi kalau saya next, nah ini sudah otomatis berubah nama-namanya ya. Jadi kita gak perlu ngetik satu-satu. Kalau misalkan pengen dicetak atau di print, silahkan masuk ke menu sini ya, ke finish dan merge. Nah, di sini ada 3 pilihan. Kalian bisa edit dulu, edit individual dokumen atau langsung print dokumen ya. Jadi kalau misalkan saya klik edit individual dokumen, lalu pilih semua, nah maka nanti akan dibuatkan dokumen baru dengan si suratnya itu ada 10 gitu. Si amplop suratnya itu ada 10 tanpa harus kita ngebuatnya satu-satu. Kalau misalkan pengen langsung di print ya tinggal ke sini aja ke print dokumen, lalu mau di printnya semua atau dari halaman tertentu atau mau satu itu bebas. Oke, jadi gitu ya cara membuat nama penerima berbeda dalam jumlah banyak pada amplop surat. Hal yang harus kalian siapkan sih sebenarnya datanya aja ya. Jadi kalau misalkan datanya udah ada, masukin ke sininya juga gampang dengan mengikuti cara-cara yang tadi. Baik, untuk video kali ini mungkin sampai sini aja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.